Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa kama anna ahla sunnah la khilafa bainahum fi anna al-yada fi qawlihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim hiya ghairul jarihatil ma'lumah. Dan sebagaimana bahwa golongan ahlu sunnah tidak ada perselisihan di antara mereka pada bahwa tangan yang dimaksud dalam firman Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, ialah itu tangan Allah tadi bukan anggota yang kita ketahui. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan yadullah fauqa aidihim. Kalau diartikan secara bahasa, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ahlu sunnah sepakat bahwa yang dimaksud dengan tangan Allah itu bukan seperti tangan kita yang kita kenal ini. Nah, apabila kita membayangkan bahwa tangan Allah itu seperti tangan yang ada pada tubuh kita, maka kita itu ngarannya menjisimkan Allah, mengatakan Allah itu berjisim. Nah, kemudian lagi di antara ulama ahlu sunnah ada yang menyatakan takwil pengertian tangan, ada yang mengatakan pengertian tangan itu kada perlu ditakwil lagi. Tangan Allah di atas tangannya manusia, ya kayak itu tupang sudah artinya. Kayak apa selanjutnya tangan Tuhan itu kada kawa diketahui. Nah, itu golongan ahlu sunnah yang dinamakan salafiyah. Kemudian golongan ahlu sunnah yang berikutnya, yang terakhir, mereka menakwilkan bahwa dimaksud dengan tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu di atas daripada kekuasaan manusia. Nah, ini ahlu sunnah juga. Wa kadzalika saq, demikian pula sak. Sak itu batis antara lutut sampai mata kaki, jadi kita landau. Di padang mahsyar itu setiap orang manusia yang menyembah sesuatu akan dihadirkan barang yang disembahnya itu. Yang menyembah berhala, dia akan mengiringi berhala. Yang menyembah bulan, mengiringi bulan. Yang menyembah matahari, dia mengiringi, mengikuti matahari. Nah, setelah habis semuanya, tinggal golongan orang-orang yang beriman. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya siapa yang kalian sembah yang tersisa di padang mahsyar ini? Lalu ujar tinggal ini, kami menyembah Allah
Subhanahu wa taala. Lalu di situ bayaksifu ansakihi, Allah membuka landaunya. Allah membuka landaunya. Tuhan membuka landau. Tuhan, iyalah aku nih Allah orangnya. Nah, di situ artinya bahwa Allah mempunyai landau kayak kita. Kalau kita merupakan bahwa Allah itu mempunyai batis macam kita, berarti kita mujassimah, menjisimkan Allah. Nah, di situ ahlu sunnah salafiyah mengatakan bahwa artinya Allah membuka batisnya, ya artinya macam itu sudah, jangan ditakwilakan lagi, jangan dikembang-kembangkan lagi. Mengenai kayak apa hakikat batis Allah, itu hanya Allah yang tahu. Tapi kita percaya bahwa di situ artinya adalah Allah membuka kakinya. Nah, kemudian golongan ahlu sunnah yang mutaakhirin, mereka menakwilkan artinya payaksifu ansakihi, Allah membuka dirinya. Sak itu ibarat daripada diri. Nah, jadi landau itu adalah takwilnya diri. Payaksifu ansakihi artinya payaksifu an nafsihi. Di situ Allah membuka, bertajalli dirinya. Nah, Allah bertanya, apakah aku Tuhan kalian? Nah, orang beriman menjawab, na'am anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Wal asbu' jariji, hadis Rasulullah mengatakan, qalbul mu'min baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibuhu atau yaqlibuhu kaifa syaa. Yaqlibuhu kaifa syaa. Ujar Nabi kita, hati orang yang beriman di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Allah membalikkan itu hati bagaimana dia menghendaki. Nah, jadi seolah-olah artinya Allah Subhanahu wa taala itu punya jari. Jangan dipaham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan hati orang beriman di antara dua jari macam jari kita. Nah, jangan dipaham, jangan dibayangkan, jangan dihayalkan seperti itu. Nah, itu hadis sebenarnya memberikan paham bahwa hati manusia itu begitu mudah Allah Subhanahu wa taala membulak-balikannya, sebagaimana mudahnya kita membulak-balikkan pulpen di antara dua jariji kita. Ini pulpen di dua jariji andaknya. Nah, berapa kali sedetik per menit kita membulak-bulak hal ini, mudah, ada sulitnya. Nah, kayak itulah hati orang yang beriman di antara dua jari Allah. Hari ini maksiat, kini jam berikutnya berbuat taat, hari detik berikutnya hendak itu hendak ini. Allah sangat gampang, sangat mudah membulak-balik hati manusia. Nah, itu diisyaratkan dengan hadis Nabi, qalbul mu'min baina asbu'aini min asabi'illah. Hati orang yang beriman di antara dua jari dari jari-jari Allah. Jangan dipaham jariji manusia kayak itu. Fahiya ghairul yad allazi na'rifuha wasaqul lati na'rifuha wal asbu allati na'rifuha. Maka dia bukan tangan yang kita kenal, landau tadi bukan landau yang kita kenal, jariji bukan jariji yang kita kenal ini.
Kalau kita mengenal jariji macam ini, kalau jariji Allah kada tahu. Kalau kita mengenal landau macam ini, landau Allah kada tahu. Gairu mukayyab, kada kawa dicarakan, kada kawa dirupakan. Nah, yajibu an naqula, maka wajib kita mengata nuzuluhu wa maji'uhu wastiwa'uhu gairun nuzulil ma'ruf bil ajsad wa maji'iha wastiwa'iha. Maka wajiblah kita mengata, wajiblah kita mengiktikadkan turunnya Allah, datangnya Allah, bersemayamnya Allah, bukan turun yang kita kenal pada jasad, bukan datang dan istiwanya jasad ini. Kalau kita mengenal turun itu dari atas ke bawah, itu kita kenal seperti itu, karena kita kenal cuma turunnya jasad, turunnya benda itu biasa dari atas ke bawah. Kalau Allah pang turun, jangan macam itu kita membayangkan. Karena Allah bukan jisim, bukan benda. Kalau turun benda, bujur dari atas ke bawah. Kalau Allah yang turun, kada tentu dari atas ke bawah. Karena Allah bukan jisim, bukan benda. Wa man athbata lil haqq an-nuzula wal maji'a wal istiwa al jismaniyya faqad dalla. Barang siapa yang menetapkan bagi Tuhan akan turun, datang, bersemayam yang dinisbahkan kepada jisim, maka sungguh sesat. Kalau dia mengatakan bahwa Allah turun dari langit ke bumi, nah itu sesat sudah. Karena dari atas ke bawah tuh turunnya benda macam itu. Barang siapa yang menetapkan bagi Tuhan turun, datang, istiwa, jismani, maka itu sesat. Tuhan turun, tapi turunnya Tuhan ghairu mukayyaf, kada kawa dikaipakan, kada kawa dikaya apa kaya apa. Allah datang, ya Tuhan datang artinya. Cuma kayak apa datangnya Allah kita kada kawa mencarakan. Karena Allah bukan jisim. Allah bukan benda. Jika benda kawa kita mau menjelaskan, merinciakan. Namun kita wajib percaya bahwa turun, naik, datang, pergi itu adalah Allah ada seperti itu. Tapi datang perginya, turun naiknya bukan seperti jisim. Wa qad amana ahlul haq, sungguh beriman orang-orang yang benar, bin nuzul wal maji'il ilahi. Kita percaya aja Allah turun, kita percaya Allah datang. Tapi al munazzahi, yang disucikan, an sifatil ajsam, dari sifat benda-benda, wasimatil hudus, dan alamat-alamat baharu. Wa kafaru bin nuzul wal maji al jismani, dan kafir mereka itu orang-orang yang benar, ingkar itu orang-orang yang benar, bin nuzul wal maji il jismani, dengan turun dan datangnya yang dinisbahkan kepada jisim. Kalau dikatakan bahwa Allah turun dari atas ke bawah, nah kita ingkar. Allah datang dari pasar ke sini, kita ingkar. Karena itu caranya yang berjisim. Jangan percaya kita bahwa Allah turun dari atas ke bawah, jangan percaya. Wa kafaru bin nuzul wal maji'il jismani bil intiqal, dengan berpindah, min makanin ila makanin, dari satu tempat kepada tempat yang lain.
Wa amanu bil istiwa'il ilahi 'alal arsy, dan mereka orang-orang yang benar beriman dengan bersemayam yang dinisbahkan kepada Tuhan atas aras. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian Allah bersemayam di arasnya. Nah, kita percaya itu, percaya karena itu Al-Quran. Namun urusan kayak apa cara bersemayamnya Allah, nah itu kita nggak ada tahu. Jangan dibayangkan bahwa Allah itu bersemayam macam kita duduk di singgasana. Nah itu menyerupakan Tuhan dengan yang baharu. Tuhan duduk di atas aras, kita wajib percaya karena itu Al-Quran. Namun bagaimana duduknya, bagaimana itunya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Namun kita percaya bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di aras. Nah itu pendapat salafiyah. Wa kafaru bil istiwa'il ma'ruf, dan mereka orang-orang yang benar ingkar dengan persemayaman yang dikenal minal ajsam, daripada jisim. Kalau dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di aras, duduk di singgasana macam raja, duduk di singgasananya, nah itu ingkar. Kita wajib ingkar. Karena kalau macam itu kita menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Wa kafaru bil istiwa'il ma'ruf minal ajsam. Li'annal istiwa'al ma'ruf minal ajsam muqayyabun, karena persemayaman yang dikenal, duduk di singgasana yang dikenal daripada jisim itu muqayyabun, itu bisa dicarakan. Kalau kita nang baharu itu bisa dicontohkan duduk di singgasana kerajaan. Nah itu kawa diterangkan karena nang baharu ini jisim, ada bendanya. Amal istiwaul ilahiyu, adapun persemayaman Tuhan, Tuhan bersemayam di aras, fa innahu ghairu muqayyab, itu kada bisa dijelaskan. Namun kita wajib percaya. Ammal istiwa al ilahi fa innahu ghairu muqayyab. Nah, wa hadhihi hiya tariqatus salafiyah. Ini adalah tariqah para pendahulu kita as-sahihah, yang benar. Allati kana, yang adalah alaiha, atas itu tariqah, khairul ummah, sebaik-baik umat, minas sahabah wat tabi'in, daripada sahabat Nabi dan tabi'in. Amma man istatara bil intisabi ila salaf wa huwa yuthbitul jismiyyata lil haqq, tanazzaha an iftira'il muftarin aw yatashakkaku fiha fayaqulu la naqulu jisman aw laysa bi jismin fa huwa musabbihun lil haqq tabaraka wa ta'ala bi tajwizil jismiyyati alaihi wa hadha nifaqun zahir. Adapun orang yang berlindung bil intisab, dengan mengatasnamakan ilas salaf, kepada paham salafiyah. Artinya ada orang yang mengaku bahwa dia berpaham salafiyah, paham yang benar. Wa huwa yusbitul jismiyyata lil haq, padahal dia mensabitkan jisim bagi Tuhan.
padahal dia mensabitkan jisim bagi Tuhan. Maha suci Tuhan daripada mengada-adanya orang yang mengada-ada. Atau dia ragu-ragu pada jismiyah itu. Dia berkata, kami tidak mengata Tuhan itu jisim dan tidak jisim. Pendapat kami jadinya Tuhan itu bebenda kada bebenda kada. Ada yang mengatakan Tuhan bebenda. Ada yang mengatakan Tuhan itu bebenda kada bebenda kada. Nah, samuaan itu bahwa musyabbihun lil haq, itu ngarannya menyerupakan bagi Tuhan. Bitajwizil jismiyah, dengan membolehkan berjisim alaihi atas Allah. Mustahil Tuhan itu berjisim, titik. Jangan sekali-kali beranggapan Tuhan itu bisa berjisim, bisa kada, nak kada mau. Pokoknya Allah maha suci daripada berbenda, berbentuk, berjisim. Kalau mengatakan kita bahwa Allah itu berjisim, sesat. Mengatakan bahwa Allah itu bisa berbenda, bisa kada berbenda, sesat. Misal Allah itu bisa jadi cahaya, Allah bisa jadi hawa, Allah bisa jadi bulan, nah itu sesat sudah. Wa hadza nifaqun zahir, maka ini merupakan kemunafikan yang nyata, kemunafikan yang nampak. Jadi etikat yang benar adalah bahwa Allah tidak berbenda. Nah itu yang benar. Jangan sebaliknya, dan jangan juga yang ketiga, bebenda kada bebenda kada. Fal khilaful haqiqiyyu bainana wa bainal musyabbihin, bermula perselisihan yang sebenarnya antara kita dan antara orang-orang yang menyerupakan Allah dengan yang baharu. Huwa, yaitu bi isbatil jismiyah wa nafyiha, pada menafikan jisim dan menetapkan jisim dan menafikannya. Di situ intinya perselisihan kita dengan kelompok mujassimah ini. Mereka menetapkan bahwa Allah itu berbenda, dan bendanya kada ada yang samanya, tapi berbenda. Nah itu salah. Yang benar Allah kada berbenda. Di mana letaknya kekhilafan perselisihan itu? Fa innal mawjuda, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala imma antajuza alaihil jismiyatu aw la tajuza. Allah itu ada kalanya mungkin berbenda atau tidak berbenda. Dan di situ letaknya perselisihan. Allah itu mungkin berbenda atau kada mungkin berbenda. Wa mustahilun, dan mustahil ayyatajarrada anil amrain, mustahil bahwa Allah itu sunyi dari keduanya. Allah berbenda kada berbenda kada, nah itu mustahil juga. Berbenda kada Tuhan itu, kada berbenda kada, mustahil. Au yasbuta lahul amrani, atau sabit bagi Tuhan itu dua perkara. Patajuzu alaihil jismiyah wala tajuzu, atau Tuhan tuh boleh keduanya, banu bebenda, banu kada bebenda umpamanya. Nah, mustahil juga itu. Nah jadi wala budda min wahidin minhuma, maka tidak boleh tidak daripada satu daripada yang dua. Mana pilih, Tuhan berbenda atau kada berbenda? Fala yasa'u ulaikal kaum, tidaklah meluasi itu kaum illa amrun, kecuali
satu perkara min salasati umur, daripada 3 perkara ini. Pertama, imma ayyusbitu lahu subhanahu al-jismiyata. Ada kalanya bahwa dia menetapkan bagi Tuhan itu benda. Jadinya Tuhan itu berbenda. Sesat sudah ini. Yang kedua, au yunfuha anha, atau dia menafikan benda daripada Tuhan. Tuhan kada berbenda. Nah, ini bujur. Yang ketiga, au yaqifu mauqifasyak, atau dia berhenti pada tempat keraguan. Bebendakah Tuhan tuh, kadakah? Nah, kalau yang ketiga ini payu'addu, dibilang mereka itu piman pada orang yujawizul jismiyata alaih, yang membolehkan jisim atas Allah. Orang yang ragu-ragu itu dimasukkan orang yang menjisimkan Allah juga ngarannya. Wala farqa, dan tidak ragu-ragu, baina man jawwazaha, antara orang yang membolehkan itu jismiyah alaihi, atas Tuhan subhanahu, wa baina man asbataha lahu, dan antara orang yang menetapkan jismiyah bagi Tuhan. Kada ada bedanya. Biarnya Tuhan tuh berbenda. Jangan saya kong, Tuhan tuh boleh jadi berbenda, boleh jadi kada. Sama aja nih tuh, kalau ada bedanya. Bal kullu minadh-dhallin, seluruhnya daripada yang sesat. Alladzina asyraku bi rabbihim, yang menyekutukan dengan Tuhan mereka tabarak wa ta'ala. Haitsu wasafuhu, sekira-kira mensifatkan mereka akan Tuhan bisifatil hadis, dengan sifat yang baharu, al-mahdud, yang dibatasi. Nah, kalau Tuhan itu berbenda, berarti Tuhan itu kena ada ukurannya. Kalau Tuhan tuh dianggap berbenda, ada ukurannya. Berapa Tuhan tuh tingginya, berapa lebarnya, berapa baratnya. Nah, kalau Tuhan tuh berbenda, pulang di mana andaknya? Tuhan berandak di langit, berarti gana langit pada Tuhan. Maka Allah maha besar. Ini kalau kita bayangkan Allah tuh berbenda, Tuhan berandak di langit, berarti gana langit pada Allah Ta'ala. Buktinya kau menanggung Tuhan. Nah, jadi banyak kerusakan-kerusakan kalau kita mengatakan bahwa Allah itu berbenda. Yang paling benar itu adalah bahwa Allah maha suci daripada berbenda itu. Walladzi alaihi ahlul haq, bermula pendapat yang atasnya itu orang-orang yang benar. Annahum jazamu, mereka meyakini, wa amanu, beriman, annahu la yajuzu biwajhin minal wujuh, bahwa tidak boleh dengan jalan dari jalan-jalan apapun, ayyakunal ahadu subhanahu, bahwa adalah Allah subhanahu wa ta'ala pardan, satu bagian, satu unit, min afradin kulliyin, dari bagian-bagian yang umum. Payasmaluhu, maka mencakup akan itu bagian tadi haddul jismi, had jisim, au ghairihi, atau selainnya, minal makhlukat, daripada makhluk. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluz zalimun uluwan kabira, maha suci Tuhan dari sesuatu yang mengata oleh orang-orang zalim, maha tinggi dan maha besar Tuhan. Wa man amana bi annal haqqa munazzahun anil jismiyah asqata min khayalihi jami'a lawazimil jismiyah. Dan barang siapa beriman bahwa Tuhan itu maha suci daripada benda, maka menggugurkan dia dari khayalannya sekalian yang melazimi akan benda. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu bukan berupa benda,
maka kita wajib membuang hayalan-hayalan yang bersangkut paut dengan benda. Nah, apa yang bersangkut paut lawan benda? Muka, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tuh bersangkut paut dengan benda. Nah, kalau kita mengandak buku misalnya, tuh banyak sangkut pautnya. Buku di atas meja, di mukanya ada pulpen, di belakangnya ada kertas, di sampingnya ada ini, di situnya ada ini. Itu sekeliling benda. Nah, bila kita meyakini Allah itu bukan benda, kita hilangkan semuaan itu. Niscaya kada ada lagi di hadapan Allah napa, di belakang Allah napa, di samping Allah napa, kanan kiri Allah napa, itu kada ada lagi. Karena Allah bukan benda. Makanya Allah tuh benda, bisa di kanan kita, bisa di belakang kita, bisa atas bawah kita. Nah, waman amana bi annal haq munazzahun anil jismiyah, siapa yang beriman bahwasanya Allah itu suci daripada benda, askata maka dia menggugurkan min khayalihi dari khayalan-khayalannya jami'al lawazimil jismiyah, sekalian yang melazimi akan benda. Maulah benda ada sendirinya, kada mau, pasti ada. Bandak di mana? Wa man lam yaf'al, siapa yang kada memperbuat demikian, siapa ada yang masih membayangkan bahwa di depan Allah tuh ini, kiri kanan Allah tuh ini, belakang Allah ini, nah masih ada seperti itu bayangan-bayangannya, pamazala fi imanihi baqiyatun minad dalal, maka orang itu masih ada tersisa kesesatan di dalam imannya. Wa man lam yaf'al pamazala fi imanihi baqiyatun minad dalal. Kemudian kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh, ada Allah dan tidak ada sesuatu selain Allah. Artinya yang ada itu hanyalah Allah, selain daripada Allah itu kadada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Wa kullu ma siwal haq, sesuatu selain Allah, makhlukun itu dicipta. Sesuatu yang ada lawan diadakan itu belai, kada sama. Sesuatu yang makhluk lawan nang kadim jelas sudah belai. Nah, yang ada itu hanya Allah, yang bersifat wujud itu hanya Tuhan. Yang lain daripada Tuhan semuaan makhluk. Arti makhluk itu apa? Hadisun baru. Arti baru itu apa? Ba'daan lam yakun, dahulunya kadada. Nah, jadi nang bujur-bujur ada hanya Allah, nang lainnya semuaan dahulunya kadada. Qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan tiap-tiap sesuatu. Kadada sesuatu nang kada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma tasawwaral aqlu, bila mana merupakan membayangkan akal, imtidada silsilatil hawadits bil madi, berkepanjangannya mata rantai yang baharu pada masa lampau, fahaitsu kullun minha,
maka sekira-kira tiap-tiap daripadanya masbukun bil adam, didahului dengan tiada. Bayangkan akal kita, ujung-ujungnya pasti kadada. Ambil contoh manusia umpamanya, kita anak si A anak B, B anak C anak D, terus ujung-ujungnya ke Adam. Adam itu apa asalnya? Kadada. Nabi Adam itu asalnya diadakan oleh Allah. Nah, semua anak baru ini kalau kita rintit silsilahnya, ujung-ujungnya kadada. Wa mahma tasawwar al-aqlu imtidada silsilatil hawadits bil madhi fa haitsu kullun minha masbuqun bil adam, didahului dengan tiada. Nah, pas silsilatu kulluha, mata rantai itu seluruhnya masbuqatun, didahului bil adam, dengan tiada tadi. Wala buddha, dan tidak boleh tidak min taqaddumi mujidiha, dari terdahulu penciptanya, dari terdahulu yang mengadakannya, alaiha alal hawadis tadi jami'an, seluruhnya pasti terdahulu ada yang menciptakan itu atas yang baru seluruhnya. Bi majmu'iha, pada keseluruhannya, wa ala kulli fardin minha, dan atas tiap-tiap bagian daripadanya. Taqadduman zatiyan, akan sebagai berdahulu yang zati, munazzahan aniz zaman, yang disucikan daripada masa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum adanya masa. Kan masa ini timbulnya setelah diciptakan bulan, matahari dan sebagainya, lalu ada masa. Ada siang, ada malam, karena ada matahari dan sebagainya, itu ada malam siang. Dari malam siang itu ada ngarannya minggu, bulan, tahun, abad. Itulah masa. Nah, Allah itu sudah ada sebelum menciptakan matahari, bulan itu. Jadi Allah kadang mengenal masa. Jangan kita dahulu masa pada Allah. Nah, Allah kalau dihitung masanya, ini sebelum ada masa Allah sudah ada. Sebelum ada langit aras Allah sudah ada. Taqadduman zatiyan munazzahan aniz zaman. Nah, gitu. Wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam min hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah min sa'atika wa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah.